jadi bupati di Purwakarta menebarkan kesesatan dengan berbagai macam perayaan? Ada tidak? Ada tidak? Mau jadi gubernur, lo mau nyebarin kesesatan satu provinsi. Saya mau tanya, kalau yang kayak begini biarin apa lawan? Biarkan atau lawan? Deddy Mulyadi penista agama? Kalau Anda bisa tersinggung karena saya katanya menyinggung wayang, menista wayang. Sekarang Bapak Sia, lain Bapak Aing, Bapak Sia menista agama, berbuat kemusyrikan, merendahkan Islam, menginjak-injak agama, berbuat kemusyrikan. Siap kurang Luar biasa memang kelompok yang satu ini, mengkapir-kapirkan Kang Deddy, memusyrik-musyrikan Kang Deddy. Bukan hanya Kang Deddy, ternyata yang dimusyrik-musyrikan oleh golongan Rizik, para habaib yang satu ini. Gus Dur juga sama, dikatakan musyrik, kafir, dan sebagainya. Dan sekarang ketika Kang Deddy Mulyadi sudah menjadi gubernur, kemana orang-orang ini, kemana? Berarti mereka itu memang jelas-jelas fix kepentingan politik. Kacau memang. Dan ternyata kita semua tahu apa yang sudah dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Secara spiritual, secara kemanusiaan, secara rasa, semua yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ternyata ada nilai-nilai ajaran agama Islamnya. Bahkan kiai-kiai Jawa Tengah, Jawa Timur mengatakan, mereka-mereka yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi musyrik, mereka baru selevel diskusi, baru level fikih, belum usul fikih, itu pun mereka gak paham. Kalau Kang Deddy sudah kepada implementasi, sudah kepada memberi contoh yang baik, ya, bukankah dalam ajaran Islam mengatakan memberi contoh yang baik lebih baik daripada menasihati. Ini semakin seru saja, mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Anggapan orang bahwa Kang Deddy itu anti-Islam atau orang musyrik, itu yang ngomong anti-Islam dan orang bilang musyrik Kang Deddy itu agamanya lebih rendah daripada Kang Deddy. Boleh dibuktikan. Mereka baru kelas diskusi, baru kelas ribut soal akidah, baru paham fikih, tapi Kang Deddy sudah mewujudkan akhlak, dan akhlak itu adalah puncak agama, ya. Sudah sampai pada akhlak, gitu loh. Nah, coba lihat pemimpin mana sekarang yang akhlaknya seperti beliau, bisa turun ketemu dengan rakyat kecil, dia bertemu dengan nenek-nenek yang usia 100 tahun, dia tuntun, diajak belanja, nggak ada beban apa-apa beliau. Kalau dulu mungkin ketika belum jadi gubernur, mungkin orang mengatakan ini pencitraan, sekarang sudah jadi gubernur, nggak ada urusan. Ya. Ulama ulah nyontok ke KDM. Tanggapan Kiai Miftah Fauzi, ulama Tasik, terhadap KDM. KDM adalah pemimpin yang harus kita ikuti dalam kebijakan pembersihan tindak korupsi, ngabersihkan walungan, solokan, ngabenertibkan hibah, dan lain. Kita harus salut dan harus bangga mendoakan beliau. Tapi urusan fikih, urusan tasawuf, urang mah ulah nyontok ke KDM, cina KDM aya kitu pahana, kan urusan manehana. Salagi anjeunna teu ditanya bakna patung lasok antokkeun. Ngalong geus ditanya bakna patung kana kawat aing ge mangharep. Demikian, terima kasih Pak Gubernur. Saya mendengar pidato beliau beberapa kali, bersyukur masyarakat Jawa Barat punya gubernur cerdas. Biar cerdas, kalau hanya tinggal di kantor tidak berpengaruh. Beliau cerdas dan turun ke lapangan, melihat langsung masyarakatnya. Saya baru melihat pejabat. Saya ini keliling Pak, Sabang sampai Merauke. Biasanya kalau gubernurnya datang, masyarakatnya dingin. Ini Pak Gubernur tadi datang, aduh lebih hebat dari artis. Saya sampai tidak percaya diri. Wah, kalau populer saya di sini. Allah Karim. Kita doakan beliau sehat walafiat. Diberikan keberanian, karena biar sehat cerdas, kalau penakut tidak ada gunanya. Diberikan keberanian untuk memberantas kemaksiatan. Amin. Dan paling penting kita doakan cepat dapat jodoh. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mau berpantun. Boleh? Boleh? Jawab dengan cakep ya. Oke. Ayo Tinting beranyak satu. Yang penting kita bersatu. Ayo Tinting naik gerobak. Yang penting kita kompak. Ayo Tinting masih janda. Urusannya Pak Gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati merdu sekali suaranya para penghuni surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya wali mahmud wa akhir al-ma'bud wa akhir al-wujud al-badi bila ma'lum li azaliyah wa la akhir li awaliyah al-qaida qabla al-qawl bi ghairi qiyan wal mawjud fi kulli makanin bi ghairi qiyan wal qarib min kulli najwa bi ghairi qarar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul burhan. Yang sama-sama kita hormati, luar biasa, Gubernur Provinsi Jawa Barat Al-Mukarram Kiai Haji Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena substansi yang diceritakan tadi bukan saja hari ini saya ikuti,
Salah satu favorit saya suka mendengarkan adalah statement-statement. Jadi melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh, jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, nggak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya, sangka buruk terus. Ini saya yakin yang suka sangka buruk ini pasti paling banyak ributnya, paling banyak ubannya, paling banyak masalahnya nih. Maaf yang beruban, kalau yang sudah tua nggak apa-apa. Tapi ada yang masih muda sudah beruban, karena semua dia mau campuri, apa saja. Ya. Bahkan temannya pakai sendal apa ditanya, kenapa pakai sendal itu, celana itu kenapa dipakai, kopiah itu kenapa dipakai, untuk apa ini? Gitu. Nyampurin semua urusan orang gitu ya. Jadi nggak perlu teman-teman sekalian. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya, kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Ini teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita presentasikan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentasenya gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman gitu kan. Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok dan segala macam gitu kan. Atau dia mungkin pernah menggunakan jasa travel, pergi haji dan umroh, dia rasa itu bagus, kemudian dia sampaikan. Atau teman-teman yang punya travel, kami kadang-kadang kalau lagi haji umroh kami publikasikan. Tujuannya bukan pencitraan, jadi orang tahu oh fasilitas travel itu ini, hotelnya ini, busnya ini, apa yang salah di situ. Kan gitu. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Ada apakah dengan mereka berdua? Yang seperti ibu kita semua, Dr. Adi Hidayat, panggilannya jarang disebut dokter, ya panggilannya hampir di media sosial selalu nyebutnya Ustaz Adi Hidayat, bahkan kan bapak saking dekatnya. Kalau saya dibeliin aja Bapak Dr. Ustaz Adi Hidayat, Sunan Ustaz Adi Hidayat. Saya nggak tahu Pak Adi ini kayaknya apakah yang unsur paling besar. Kalau Pak Adi ini adalah paling besar, dia sudah bangker namanya karena dia namanya juga Adi. Pak Gubernur Banggan kita di Jawa Barat yang tadi ini telah berhasil mentransformasikan dirinya secara antropologis dari gubernur menjadi gubernur untuk Jawa Barat. Tadinya saya mau sedikit disclaimer dulu bahwa saya tetap secara nama berada pada tempatnya karena Adi bukan anak pertama dari anak yang keempat. Diti dengan Diti itu beda-beda tipis. Karena secara linguistik saya juga dosen di linguistik dengan nomor induk 9202 508 01984 011101. Jadi itu dengan Diti itu seakrab dengan David Deborah yang artinya sangat perhatian, penyayang. Jadi kalau ngasih promosi 5 juta itu Bang Dedi. Kalau Mulyadi tambah 10 juta lagi. Boleh dikutip nanti kirimkan ke Pak Gubernur. Sedangkan beliau sehat, dengan kesehatan, kekuatan memimpin Jawa Barat menuju provinsi yang jadi asah, ciri asuh berkemajuan. Makanya di Jogja ada cerita orang biasa tapi pengen punya anak hebat, mampu menjadi penguasa. Itu puasa 20 tahun. Namanya Ki Gede Pemanahan. Itu puasa 20 tahun di atas bukit. Punya anak namanya Sutowijoyo mendirikan kerajaan Mataram. Belum lama ada perempuan namanya Sukirah. Karena orang biasa, dia pengen punya anak hebat, puasa selama hamil. Selama hamil puasa, punya anak, dikasih nama Soeharto. Jadi presiden selama 32 tahun. Di Jawa Barat ada orang yang hobinya naik gunung, puasa. Iya kan, puasa, tirakat, sampai ditinggal istrinya. Ada. Loh, ada di Jawa Barat dari dulu hobinya naik gunung, puasa, hening, tirakat, sampai istrinya pergi karena nggak tahan. Orang kok ditinggal pergi terus. Itu akhirnya jadi gubernur Jawa Barat. itu hobi puasa Kang Dedi itu, hobi puasa tirakat. Jadi Jawa Barat ini dipimpin oleh orang yang hatinya bening, mentirakati sampean, sehingga anak kecil pun Kang Dedi
Sampai ada yang minta tanda tangan kebalik tadi. Itu apa? Energi yang diciptakan dari puasa. Itu Kang Deddy. Jadi jangan salah, makanya dulu zaman SDSB orang kalau cari nomor biar nomornya tembus. Itu puasa. Bener kan? Nggak tahu kalau sekarang mungkin ngeslot puasa. Jadi puasa ini hampir dulu semuanya dilakukan oleh orang-orang hebat. Makanya sampai dokter aja tahu. Orang kalau mau dioperasi harus puasa. Kalau dia nggak puasa, dokternya nggak mau operasi. Makanya sampean ingat, puasa ini bukan barang baru. Makanya Allah memerintahkan puasa pakai landasan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Seperti orang dulu juga kewajiban puasa. Makanya Nabi Adam puasa. Puasanya Nabi Adam apa? Ayyamul bed, ayyamus sud. 13, 14, 15 rembulan. Sama 27, 28, 29 rembulan. Nabi Idris, Nabi kedua, itu ditanya sama umatnya, kamu kok ngajak ke surga? Emang kamu tahu surga di mana? Setiap ditanya, Nabi Idris akhirnya puasa. Dan ketika Nabi Idris puasa, dan puasanya Nabi Idris puasa tidak makan yang tidak bernyawa. Nabi Daud puasanya Nabi Daud sulit, sehari iya sehari tidak, sehari ya sehari tidak. Nabi Musa sebelum mendapatkan pencerahan, the 10 of commandment, 10 perintah Tuhan, puasa di gunung Tursina. Nabi Muhammad sebelum mendapatkan wahyu 15 tahun naik turun gunung, kholwat di atas gunung. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di padang pasir puasa 25 tahun. Syekh Hasan Sadili 20 tahun. Sunan Kalijaga 3 tahun. Jadi puasa ini menghasilkan orang-orang yang punya kekuatan. Pertama, ada rambu-rambu untuk semuanya. Jika Anda jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang baik. Kalau jadi rakyat, rakyat yang baik. Itu kan kaidah. Pemimpin yang baik harus berusaha untuk selalu membuat perubahan yang baik. Tentunya membuat perubahan bersama-sama dengan melibatkan semua orang yang ada bersamanya atau di tempatnya untuk membuat perubahan. Rakyat yang baik itu bukan juga mengganggu pemimpin yang ingin melakukan kebaikan, tapi mendukung kebaikan yang direncanakan atau dilaksanakan. Kalau ada kekurangannya, ya kita membuat koreksi, membenahi dengan cara yang baik juga. Loh, kalau hidupnya begini kan enak. Kadang-kadang kesombongan kita sebagai seorang pemimpin diingatkan oleh rakyat untuk kebaikan tidak mau, atau rakyat tuh pengennya pemimpinnya malaikat, nggak punya kesalahan, ya nggak ketemu, nggak model seperti itu. Jadi ayo kita itu memandang semuanya sebagai mitra untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Baik itu saya dukung, oh tidak saya dukung. Kalau memang ingin membuat perubahan yang baik, maka ayo kita dukung kebaikan-kebaikannya. Kemudian jika ada sesuatu yang tidak baik, dan memang beliau-beliau itu kan bukan malaikat turun, akan tapi punya ijtihad. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.